A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi jannati wa 'uyun. Udkhuluha bisalamin aminin wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Sahabat-sahabat rahimakumullah, alhamdulillah rabbil alamin. Takbir telah kita kumandangkan di pagi hari kemarin seraya kita menyambut kemenangan diri kita di dalam memerangi hawa nafsu, dan kemudian kita menundukkan hawa nafsu kita tersebut terhadap aturan-aturan Allah, peraturan-peraturan Allah. Kita taat kepada tuntunan-tuntunan Allah, ibadah-ibadah kita laksanakan selama 1 bulan di bulan Ramadan. Dan alhamdulillah rabbil alamin, sampailah kita masuk kepada 1 Syawal sebagai hari kemenangan kita. Dan mudah-mudahan kemenangan kita itu adalah kemenangan yang terus kita bawa. Mengapa kemenangan itu kita katakan sebagai sesuatu yang harus kita bawa? Karena kemenangan yang kita raih itu tidak luput dari insya Allah predikat takwa Allah sematkan pada pundak kita masing-masing. Sahabat-sahabat Allah, tentunya kita masih ingat bahwa puasa dengan ayat yang sudah kita dengar sering, terutama di bulan Ramadan, dan insya Allah kita hafal bahwa puasa itu dan tentunya ibadah-ibadah yang kita laksanakan selain puasa adalah untuk mencapai tingkat takwa diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah firmankan di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang sudah kita hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang terdahulu daripada kamu, supaya kamu mencapai nilai takwa, la'allakum tattaqun. Sahabat-sahabat rahimakumullah, nilai takwa ini sekali lagi kita harapkan mudah-mudahan ada pada diri kita. Dan ketika nilai-nilai takwa itu ada pada diri kita, maka kita ada di dalam lingkaran sematan makom orang-orang yang disebut dengan orang muttaqin. Orang-orang yang nilai-nilai takwa itu telah didapatnya. Maka pada ayat lain dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Tepatnya di ujung ayat 197 surat Al-Baqarah, sahabat-sahabat rahimakumullah. Wattaquni, bertakwalah kamu kepadaku, kata Allah. Wattaquni, yang sebelumnya ayat itu dijelaskan oleh Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa.
Wattaquni ya ulil albab. Maka berbekalah kamu dengan sebaik-baiknya bekal, dan bekal itu adalah takwa. Watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal adalah bekal takwa. Wattaquni ya ulil albab. Bertakwalah engkau, hai orang-orang yang cerdas. Hai orang-orang yang terbuka akal lahiriah maupun batiniahnya. Sahabat-sahabat Rasulullah, puasa yang bisa menuntun diri kita menjadi orang yang takwa, dan mudah-mudahan nilai takwa itu ada pada diri kita. Tentunya bukan hanya sekedar puasa yang selama dalam 1 bulan di bulan Ramadan itu kita laksanakan. Kita ingatkan dan kita kumpulkan bagaimana dalam 1 bulan tersebut, sahabat-sahabat Rasulullah, ibadah yang bisa kita absen satu persatu. Baik ibadah itu ibadah lahiriah maupun batiniah, mengiringi puasa khususnya selama bulan Ramadan. Semuanya itu dalam rangka diri kita mencapai pemilikan nilai takwa, atau yang disebut dengan orang-orang yang muttaqin. Dan nilai takwa atau menjadi orang-orang yang muttaqin ini mudah-mudahan menjadi satu bekal pada diri kita ketika kita keluar dari bulan Ramadan. Kita memiliki bekal takwa, dan kemudian dengan bekal takwa ini kita bawa terus sahabat-sahabat rahmatullah menuju pada kehidupan nantinya, atau menuju kepada kita bertemu kembali pada bulan Ramadan. Bekal takwa di bulan Ramadan ini kita bawa kemudian menuju kepada bulan Ramadan yang akan datang, dan tetap kita berada pada posisi orang-orang yang membawa bekal takwa. Sahabat-sahabat rahmatullah, bekal takwa yang tersemat pada diri seseorang yang kemudian labelnya, sebutannya, atau makomnya disebut dengan muttaqin, orang-orang muttaqin. Maka sahabat-sahabat rahmatullah, bagaimanakah ciri-ciri orang muttaqin ini dalam hidup dan kehidupan sehari-harinya, yang mudah-mudahan itu ada pada diri kita. Ayat yang insya Allah kita dengarkan bersama ini adalah ayat yang sesungguhnya adalah menjelaskan bagaimana orang-orang takwa itu pada kehidupan di akhirat kelak, pada kehidupan di balik kehidupan dunia ini, yaitu di alam akhirat, yang tentunya orang takwa tidak ada lain tempatnya adalah surga. Maka bagaimana sahabat-sahabat rahmatullah, kita lihat ayatnya yang menjelaskan bagaimana penghuni surga itu karena nilai takwa, karena kemuttaqinan yang ada pada dirinya. Tepatnya sahabat-sahabat rahmatullah, silakan dibuka nanti surat ke-15. Surat Al-Hijr mulai dengan ayat 45. Mari kita simak sahabat-sahabat rahmatullah ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Udkhuluha bisalamin aminin. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Shadaqallahul azim. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang takwa, orang-orang yang muttaqin. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Tempat tinggalnya, diamnya diri mereka ini adalah di surga. Fi jannati wa uyun. Yang di sekitar mereka mengalir sungai-sungai, sahabat-sahabat rahmatullah. Mengalir sungai-sungai, yang berarti sumber kehidupan. Dari sungai-sungai ini bermunculanlah sesuatu yang hijau, sesuatu yang segar, sesuatu yang tumbuh dan berkembang. Orang-orang yang takwa, innal muttaqina fi jannati wa uyun. Tempat tinggalnya di tempat yang demikian rupa, sahabat-sahabat Allah. Lalu dalam kehidupan di dunianya ini bagaimana, sahabat-sahabat Allah? Maka orang-orang yang takwa insya Allah tidak kekurangan
sumber yang datangnya dari Allah untuk bisa membuat dirinya itu segar, tidak membuat dirinya itu kepanasan rohani tentunya sahabat-sahabat Allah. Dan dia juga bisa mencipratkan air-air kesegaran pada lingkungannya, terutama sahabat-sahabat Allah. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Dari Allah berikan dia kepada sumber-sumber mata air kebahagiaan, insya Allah. Innal muttaqina lil muttaqina imam. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Orang-orang yang takwa, tempat tinggalnya adalah surga yang mengalir di sekitarnya mata air. Udkhuluha bisalamin aminin. Masuklah kamu ke dalamnya, kata Allah, dalam keadaan selamat dan sejahtera. Apa maknanya sahabat-sahabat rahimakumullah? Ketika nilai-nilai takwa itu sudah didapatkan pada hidup dan kehidupan di dunia, dengan proses perjalanan yang diraih untuk memiliki nilai takwa adalah berpuasa selama dalam 1 bulan di bulan Ramadan, dan ibadah-ibadah yang bisa kita ingat kembali, apa saja ibadah-ibadah yang kita laksanakan, ibadah langsung maupun tidak langsung, baik ibadah yang berupa fisik, amaliyah fisik, maupun amaliyah yang disebut dengan batiniyah. Itulah sebagai bahan-bahannya sahabat-sahabat bisa kita ingat selain puasa. Maka ketika nilai-nilai takwa itu sudah didapatkan, udkhuluha bisalamin aminin. Orang-orang yang ada di dalam surga itu sahabat-sahabat Allah adalah orang-orang yang selamat baik jasmaninya maupun rohaninya. Selamat jasmaninya, aman rohaninya. Bagaimana dalam hidup dan kehidupan di dunia sahabat-sahabat Allah? Orang yang takwa itu adalah orang-orang yang insya Allah terhindar dirinya untuk saling menyakiti, untuk saling menyiksa, yang sifatnya jasmani, yang sifatnya fisik. Orang yang takwa insya Allah tidak menyakiti orang-orang yang ada di sekitarnya, sahabat-sahabat Allah. Terhindar dari perbuatannya yang bisa merusak jasmani. Apalagi sampai naudzubillah min dzalik dia melakukan pembunuhan, tidak. Curahkan darah dengan sesamanya, tidak. Orang yang takwa. Dan sahabat-sahabat Allah, orang yang takwa juga insya Allah terhindar untuk menyakiti secara rohani, menyakiti secara kejiwaan. Maka orang-orang yang ada di sekitarnya aman ketika ada di sekitarnya, ada pada dekatnya. Kenapa? Karena orang yang takwa ini insya Allah berusaha untuk menjaga agar orang yang ada di sekitarnya tidak tersakiti hatinya. Yang terutama sahabat-sahabat Allah, perbuatan menyakiti hati itu dari perkataan. Atau sekarang mungkin tulisan. Maka orang yang takwa insya Allah terhindar dari perbuatan untuk menyakiti sesamanya, untuk menyakiti sesama mukmin khususnya, apalagi lah mukmin itu adalah saudaranya sendiri, saudara kandungnya. Insya Allah terhindar dari perbuatan yang demikian. Udkhuluha bisalamin aminin wa naza'na ma fi sudurihim min gillin ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Dan yang terlebih lagi sahabat-sahabat Allah, bahwa orang yang takwa itu Allah bersihkan kolbunya, Allah cabut penyakit-penyakit yang ada di dalam hatinya. Wa naza'na ma fi sudurihim min gillin ikhwanan. Maka kemudian orang-orang yang takwa ini menjadilah mereka orang-orang yang bersaudara. Ketika persaudaraan ini ada hadir pada hidup dan kehidupan mereka, mereka bisa duduk bersama, jasmaninya dekat dan rohaninya pun tersambung, sahabat-sahabat Allah. Jauh dari rencana-rencana untuk saling menyakiti, jauh dari rencana-rencana untuk menjatuhkan satu sama lainnya. Tidak, sahabat-sahabat Allah. Kenapa? Karena mereka dibersihkan jiwanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga karena bersihnya jiwa mereka ini, mereka jadilah orang-orang yang bersaudara, berdekatan jasmaninya, bersambung batiniahnya. Itulah orang-orang yang takwa, sahabat-sahabat Allah. Innal muttaqina fi jannati wa uyun.
Sesungguhnya orang-orang yang takwa itu tempat tinggalnya adalah di surga yang mengalir sungai-sungai. Dan perolehan pencapaian nilai takwa itu ditempuh selama 1 bulan. Puasa khususnya dan ibadah-ibadah lainnya yang mengiringi puasa, itulah persyaratan-persyaratan yang sudah dilalui sehingga mencapailah makom pemilikan nilai takwa. Sahabat-sahabat rahmatullah, mudah-mudahan diri kita satu di antara orang-orang yang memiliki makom atau kedudukan orang yang takwa sebagaimana Allah jelaskan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, supaya menjadi orang takwa. Dan ketika sudah menjadi orang takwa disebutlah muttaqin, maka ciri orang yang muttaqin sebagaimana dibeberkan, diuraikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat ke-15 ayat 45 dan seterusnya. Mudah-mudahan sahabat rahmatullah, kita satu di antara orang-orang yang memiliki nilai-nilai takwa itu, dan nyata bahwa ciri-ciri orang yang takwa itu ada pada diri kita dan terlihat dalam hidup dan kehidupan kita. Sahabat-sahabat rahmatullah, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.